Kalau kamu pikir hidup selalu berpihak pada orang yang baik, maka kamu belum pernah duduk di posisiku. Aku pernah berdiri di dapur mertua, dengan tepung di tanganku, air mata yang kutahan sekuat tenaga, sementara suara-suara itu terus menghujam telingaku seperti jarum yang ditusukkan satu persatu. Menantu macam apa yang kerjanya cuma jual kue di pinggir jalan? Malu aku punya menantu seperti ini. Tetangga pada nanya, istri anakmu kerja apa? Masa aku bilang jualan kue? Anak-anak Bu Hartono semua sukses. Dokter, pengacara, direktur. Ini anakku malah kawin sama penjual kue. Aku ingat hari itu seperti aku ingat napas pertamaku. Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena air mataku sudah habis sejak lama. Yang tidak mereka tahu adalah, kue yang aku jual itu bukan kue biasa. Dan pembeli tetapku, bukan orang sembarangan. Tapi biar ku ceritakan dari awal. Karena cerita ini bukan hanya tentang kue. Ini tentang perempuan yang dianggap tidak ada. Yang dipandang sebelah mata. Yang diinjak-injak martabatnya setiap hari. Dan yang akhirnya berdiri begitu tinggi sampai orang-orang yang pernah menghinanya tidak bisa lagi menatap matanya tanpa rasa malu. Nama Kadaira. Dirahayu Kusumastuti. Tapi orang-orang di rumah suamiku memanggilku dengan cara yang berbeda-beda. Ibu mertuaku memanggilku, si kue. Kakak ipar perempuanku memanggilku, yang itu. Dan adik ipar laki-lakinya kadang tidak memanggilku sama sekali. Seolah aku tidak layak disebut namanya. Tapi aku tidak lahir untuk diinjak. Aku lahir untuk berdiri. Aku besar di keluarga sederhana di Magelang. Bapakku seorang tukang kayu yang tangan-tangannya kasar tapi penuh kasih sayang. Ibuku seorang perempuan yang bangun sebelum subuh, menanak nasi, membuat jajanan pasar kecil-kecilan untuk dijual di depan rumah. Dari tangan ibuku itulah aku belajar pertama kali bahwa makanan bukan sekadar makanan. Makanan adalah cinta yang dibentuk dengan tangan. Aku tidak bisa sekolah tinggi. Uang tidak cukup. Setelah SMA, aku langsung bantu ibu. Belajar membuat kue dari resep-resep sederhana yang ibu wariskan. Brownies, nastar, klepon, lapis legit, hingga chiffon cake yang teksturnya harus sempurna. Aku tekun. Aku sabar. Aku tidak pernah menyerah hanya karena adonan gagal berkali-kali. Di usia 23, aku bertemu Bagas. Mas Bagas Prasetyo. Tinggi, tampan, dengan senyum yang dulu terasa seperti matahari pagi. Kami bertemu di pasar. Aku sedang jualan kue titipan ibu. Dia sedang mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Semarang. Dia membeli nastar buatanku, bilang itu nastar ternak yang pernah dia makan seumur hidup. Aku tertawa. Kekira dia basa-basi. Ternyata dia serius. Dia kembali lagi keesokan harinya. Dan hari berikutnya. Dan berikutnya lagi. Bukan hanya untuk beli kue, tapi untuk melihatku. 3 bulan kemudian, dia melamarku. Aku tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Dia bilang keluarganya biasa saja. Pedagang tekstil di Semarang. Dia bilang ibunya baik. Dia bilang kakaknya perempuan yang easy going. Dia bilang semuanya akan baik-baik saja. Aku percaya. Aku bodoh karena percaya. Pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah mertua di Semarang, hatiku langsung ciut. Rumah itu besar. Bukan besar seperti rumah sederhana yang diperluas. Tapi besar seperti orang yang memang sudah lama kaya dan ingin semua orang tahu. 2 lantai, pagar besi tinggi, mobil 2 di garasi, taman depan yang dirawat tukang kebun. Aku datang membawa kue buatan sendiri sebagai oleh-oleh. Lapis legit yang aku buat selama 2 hari penuh. Aku pikir itu gesture yang bagus. Hangat, personal. Ibu mertua, Bu Sriningsih, menerima kotak itu dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Oh, bawa kue? Ya sudah, taruh saja di dapur. Bukan terima kasih. Bukan, wah, repot-repot. Hanya, taruh saja di dapur.
Lapis legit itu tidak pernah dimakan. Aku lihat sendiri 3 hari kemudian, masih di plastik, di sudut meja dapur. Itu seharusnya jadi peringatan pertamaku. Tapi cinta membutakan. Dan aku terlalu buta waktu itu. Kami menikah 6 bulan setelah perkenalan pertama. Sederhana. Hanya keluarga. Mas Bagas bilang keluarganya tidak suka pesta besar. Aku iyakan saja. Yang tidak dia ceritakan adalah bahwa keluarganya malu mengundang terlalu banyak orang karena takut ditanya, "Istri anakmu kerja apa?" Aku tahu itu belakangan. Dari mulut Bu Sriningsih sendiri, saat beliau sedang telepon dengan temannya dan tidak sadar aku ada di balik pintu dapur. Ya gimana mau undang banyak orang? Yah? Menantu saya di jualan Q. Di pasar. Malu saya. Aku menelan rasa sakit itu bulat-bulat. Kami tinggal di rumah mertua untuk sementara, kata Mas Bagas. Sementara dia belum dapat kerja yang stabil, katanya. Aku tidak protes. Aku pikirkan masa depan. Aku sabar. Tapi, sementara, itu ternyata berlangsung 2 tahun. 2 tahun yang mengajari aku banyak hal. Tentang siapa manusia sebenarnya. Tentang apa arti harga diri. Tentang betapa lelahnya menjadi orang yang terus-terusan dianggap tidak ada. Kakak ipar perempuanku, Mbak Reni, adalah perempuan yang punya mulut seperti pisau. Tajam, cepat, dan selalu melukai di tempat yang paling sakit. Mbak Reni lulusan akuntansi. Bekerja di perusahaan swasta yang lumayan. Punya suami yang juga kerja kantoran. Rumahnya tidak jauh dari mertua. Dan hampir setiap hari dia mampir. Setiap kali dia datang, aku harus siap-siap. Dira, kamu udah masak apa hari ini? Jangan cuma kue terus. Suamimu butuh makan beneran. Dira, itu dapur kotor ya? Aku nggak ngerti deh. Kamu seharian di rumah ngapain aja sih? Dira, baju Mas Bagas kok masih belum disetrika? Capek ya? Abis ngaduk adonan. Setiap kalimat itu disampaikan dengan nada yang dibuat seolah perhatian. Tapi ada racun di dalamnya. Tipis tapi pasti. Aku tidak pernah membalas. Bukan karena aku tidak bisa. Tapi karena aku sedang menghitung. Mas Bagas, suamiku, di tahun pertama masih membelaku kadang-kadang. Tidak keras. Hanya, sudahlah, Ma. Dira sudah berusaha. Tapi semakin lama, suaranya semakin kecil. Dan suara keluarganya semakin keras. Sampai akhirnya dia tidak lagi membela. Sampai akhirnya dia mulai ikut bertanya, "Kamu nggak mau nyari kerja yang lebih beneran, Dira? Masa jualan kue terus?" Itu adalah malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Kami baru selesai makan malam. Ibu mertua sudah masuk kamar. Mbak Reni sudah pulang. Tinggal kami berdua di ruang tengah. Mas Bagas duduk dengan mata yang tidak menatapku. "Dira, Mama tadi nanya. Katanya kamu kemarin jualan lagi di depan komplek. Masa istri anak Bu Sri jualan di pinggir jalan?" Aku letakkan gelas tehku pelan-pelan. "Mas, itu pekerjaanku. Itu penghasilanku. Aku nggak malu." "Bukan so malu. Tapi, coba pikir. Nggak ada yang lebih baik? Setidaknya kerja di toko orang, atau ikut pelatihan sesuatu. Aku sudah kerja keras, Mas. Penghasilanku dari kue itu yang bayar keperluan kita selama ini." Mas Bagas diam. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku ingin mati. Tapi Mama bilang itu memalukan. Aku berdiri. Aku masuk kamar. Aku kunci pintu. Dan baru di sana, di kegelapan kamar yang pengap itu, aku menangis sepuas-puasnya. Bukan karena sakit, tapi karena aku baru sadar. Suamiku sudah menjadi cermin dari ibunya. Dan aku tidak tahu kapan itu terjadi. Usahaku berjualan kue memang belum besar waktu itu. Aku berjualan dengan modal seadanya. Kue-kue titipan di warung tetangga, pesanan kondangan dari mulut ke mulut, kadang bazar di kompleks perumahan. Penghasilan belum konsisten. Tapi aku tidak berhenti.
Yang tidak ada yang tahu adalah aku sedang belajar sesuatu. Di malam-malam saat semua orang tidur, aku tidak tidur. Aku buka laptop tua yang layarnya retak di ujung kiri bawah. Aku pelajari semua yang bisa aku pelajari tentang bisnis kue, tentang branding, tentang packaging, tentang cara menjangkau pelanggan yang lebih besar. Aku ikuti kelas online yang murah-murah tapi bergizi. Aku tonton video tutorial berjam-jam. Aku catat. Aku praktikkan. Aku gagal. Aku coba lagi. Tidak ada yang melihat itu. Tapi aku tidak butuh dilihat waktu itu. Aku butuh berkembang. Titik balik pertama datang dari tempat yang tidak terduga. Namanya Ibu Wulandari. Usianya sekitar 50 tahun. Tinggal di kompleks perumahan mewah tidak jauh dari tempat aku bazar. Dia membeli brownies kukusku karena tidak ada pilihan lain di bazar waktu itu. Semua kue lain sudah habis. Besoknya dia kembali. Mbak, yang buat brownies kemarin siapa? Saya, Bu. Enak sekali. Teksturnya beda dari yang lain. Pakai apa? Coklatnya mahal ya? Aku ceritakan sedikit. Tentang teknik yang aku kembangkan sendiri. Tentang coklat yang aku pilih dengan teliti. Bu Wulandari diam sebentar. Lalu, Mbak bisa terima pesanan besar nggak? Jantung berdegap. Bisa, Bu. Pesanan berapa? Aku mau pesan untuk acara ulang tahun anakku bulan depan. 50 kotak. Bisa. Aku tersenyum tenang di luar. Di dalam, aku hampir berteriak. Bisa, Bu? 50 kotak brownies kukus premium. Itu pesanan pertama yang benar-benar besar dalam hidupku. Aku bekerja siang malam. Aku pinjam oven tetangga yang lebih besar. Aku beli bahan dengan kualitas terbaik yang mampu aku beli. Aku desain packaging sendiri dari bahan-bahan yang aku pelajari online. Ketika aku antar ke rumah Bu Wulandari, matanya berbinar. Ini cantik sekali, Mbak. Profesional banget. Tamu-tamu di ulang tahun anaknya makan brownies itu. Dan rupanya, di antara tamu-tamu itu, ada orang-orang penting. Aku tidak tahu itu waktu itu. Tapi namaku mulai beredar di lingkaran yang tidak pernah aku bayangkan. Sementara itu, di rumah mertua, tekanan tidak berkurang. Justru semakin menjadi. Bu Sriningsih mulai terang-terangan bicara di depan tamu-tamu yang berkunjung. Menantu saya ini bijicula. Jual kue. Mau bagaimana lagi? Anakku ini sukanya pilih sendiri, nggak mau dijodohkan dengan yang sudah jelas keluarganya. Sindiran itu bukan untuk aku tidak dengar. Justru sengaja diucapkan agar aku dengar. Mbak Reni tertawa kecil setiap kali ibunya bicara seperti itu. Kadang menimpali, tapi browniesnya enak sih. Buat camilan. Dan mereka tertawa bersama. Aku di sudut ruangan, mengangkat cangkir teh, meneguk diam-diam. Bayarlah. Aku sedang menghitung. Beberapa bulan setelah pesanan Bu Wulandari, sebuah pesan masuk ke WhatsAppku. Nomor tidak dikenal. Pesannya pendek tapi membuat tanganku gemetar. Mbak Dira? Pak Naomi. Saya dapat nomor Mbak dari Bu Wulandari. Saya event organizer. Bisa kita ngobrol tentang kerjasama? Aku baca pesan itu 3 kali. Lalu aku tutup WhatsApp. Lalu aku buka lagi. Lalu aku balas dengan tangan yang masih gemetar. Bisa, Mbak Naomi? Kapan? Naomi adalah perempuan berusia 32 tahun yang bergerak di dunia event organizer premium Semarang. Klien-kliennya adalah kalangan menengah atas. Acara-acaranya, pernikahan mewah, gathering perusahaan, ulang tahun anak-anak orang kaya. Dia bertemu denganku di sebuah kafe. Aku datang dengan baju terbaik yang aku punya. Rok navy dan blus putih. Sederhana tapi rapi. Naomi langsung berbicara to the point. Aku sudah coba brownies kamu yang dari acara Bu Wulan. Dan aku sudah minta referensi dari beberapa orang yang pernah pesan kue kamu. Semua bilang hal yang sama. Kualitas konsisten, packaging bagus, tepat waktu,
Dan yang paling penting, rasanya beda dari yang lain. Aku dengarkan dengan tenang. Aku butuh supplier kue premium untuk event-event aku. Bukan kue biasa. Kue yang bisa dijadikan gift box untuk tamu undangan. Kue yang bisa jadi centerpiece. Kue yang ketika orang buka kotaknya, mereka takjub. Aku mengangguk pelan. Saya bisa buat itu. Naomi tersenyum. Aku suka kepercayaan diri kamu. Oh, kita coba 3 event dulu. Kalau hasilnya baik, kita tanda tangan kontrak jangka panjang. Aku pulang dari kafe itu dengan langkah kaki yang berbeda. Sesuatu di dalam diriku sudah berubah. 3 event pertama bersama Naomi adalah ujian terberat sekaligus pengalaman terberharga dalam hidupku sebagai pembuat kue. Event pertama, ulang tahun ke-50 seorang direktur perusahaan besar. 200 tamu. Aku diminta membuat gift box kue untuk seluruh tamu. 200 kotak. Aku tidak punya dapur yang cukup besar. Aku menyewa dapur komunal selama seminggu. Aku ajak 2 orang tetangga bantu-bantu, bayar mereka dengan layak. Aku kerjakan siang malam. Aku tidak tidur lebih dari 4 jam sehari selama seminggu penuh. Hasilnya sempurna. Event kedua, pernikahan anak pengusaha properti. Aku diminta membuat wedding cake 4 tingkat dan 200 mini cake untuk tamu. Ini yang paling menantang. Wedding cake bukan spesialisasiku. Aku belajar kilat selama 3 minggu. Menonton ratusan tutorial. Latihan 4 kali. Gagal 2 kali. Berhasil di percobaan kelima. Ketika wedding cake itu berdiri di venue pernikahan, Naomi mengirim pesan, "Dira, orang-orang foto terus sama kue kamu." Event ketiga, gathering perusahaan Fortune 500. Hadiah souvenir untuk 500 peserta. Aku kerjakan semua itu di tengah tekanan rumah tangga yang tidak pernah berhenti. Di tengah sindiran Bu Sriningsih. Di tengah pertanyaan Mas Bagas. Di tengah tatapan Mbak Reni yang selalu meremehkan. Tapi aku kerjakan. Dan 3 event itu berhasil. Naomi meneleponku setelah event ketiga selesai. "Dira, aku mau bicara serius." Aku duduk di pojokan dapur, menjauh dari keramaian rumah mertua. "Aku mau kontrak resmi. Kamu jadi eksklusive supplier kue premium untuk semua event Ioku." Nilai kontraknya? Naomi menyebut angka. Aku hampir menjatuhkan telepon. Angka itu lebih besar dari gaji Mas Bagas selama setahun. Per bulan. "Dira, masih di sana?" "Masih, Mbak." Saya setuju. Tapi aku tidak ceritakan itu kepada siapapun di rumah mertua. Belum waktunya. Aku tanda tangan kontrak. Aku buka rekening bisnis. Aku mulai membangun sesuatu yang nyata. Diam-diam, perlahan, tanpa suara. Sementara di permukaan, aku masih terlihat seperti si kue yang sama. Masih bangun pagi, masih berada di dapur, masih berbau tepung dan mentega. Masih dilihat sebelah mata. Masih disindir. Tapi sesuatu sudah bergerak di bawah permukaan. Seperti gempa yang belum siap. Bulan ketiga setelah kontrak dengan Naomi, ada hal lain yang terjadi. Bu Wulandari, perempuan baik yang menjadi pelanggan pertamaku itu, ternyata tidak berhenti membicarakanku. Suatu sore, Bu Wulandari menghubungiku. "Mbak Dira, temanku mau ketemu kamu. Namanya Bu Kartika. Beliau punya jaringan toko oleh-oleh premium di beberapa kota." Aku terdiam. Toko oleh-oleh premium. Ayah, Tokonya ada di Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya. Beliau lagi cari produk kue artisan lokal untuk dijual di toko-tokonya. Aku cerita tentang kue kamu. Beliau sangat tertarik. Detak jantungku tidak karuan. Kapan saya bisa ketemu Bu Kartika? Bu Kartika adalah perempuan 60 tahun yang penampilannya berbicara lebih keras dari kata-katanya. Jam tangan yang ia kenakan saja harganya setara 1 tahun gajiku dulu. Tapi caranya berbicara tidak sombong. Justru direct dan menghargai lawan bicara.
Pertemuan berlangsung di kantornya di kawasan bisnis Semarang Selatan. Aku datang dengan sampel produk. 12 varian kue yang sudah aku kembangkan selama beberapa bulan terakhir. Aku siapkan presentasi sederhana di laptop. Aku jelaskan konsep, bahan-bahan, proses produksi, sistem packaging. Bu Kartika mencicipi semuanya satu persatu. Diam. Penuh konsentrasi. Setelah hampir 20 menit mencicipi, beliau meletakkan tisu dan menatapku. Kamu belajar dari mana? Dari ibu saya, Bu. Dan dari pengalaman. Tidak ada kursus chef, tidak ada sekolah kuliner. Tidak ada. Bu Kartika mengangguk perlahan. Seperti menyimpan informasi itu di suatu tempat penting di benaknya. Dira, aku mau jujur. Di antara ratusan orang yang datang ke sini menawarkan produk, produkmu masuk kategori atas. Tidak sempurna, ada 1-2 hal yang perlu diperbaiki di tekstur dan konsistensi. Tapi potensinya besar sekali. Aku mendengarkan. Aku mau mulai dengan 3 varian dulu. Kalau penjualan bagus dalam 2 bulan pertama, kita tambah varian dan kita masukkan ke semua toko. Deal. Aku jabat tangannya. Deal, Bu. Ketika aku keluar dari gedung itu dan duduk di dalam angkot, aku menundukkan kepala. Bukan karena sedih, tapi karena aku tidak tahu harus mengekspresikan apa yang ada di dalam dadaku selain diam dan menghela napas panjang. 2 tahun aku disebut si kue. 2 tahun aku direndahkan. 2 tahun aku dianggap tidak punya nilai selain kemampuan mengaduk adonan. Dan sekarang kue itu mau masuk ke toko-toko premium di 4 kota besar. Aku tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tersenyum bukan untuk menyembunyikan rasa sakit. Tapi tidak ada pesta. Tidak ada perayaan. Aku pulang ke rumah mertua, ganti baju, dan masak makan malam seperti biasa. Bu Sriningsih makan malam tanpa mengomentari masakanku. Itu sudah kemajuan. Mas Bagas makan sambil main HP. Aku duduk di meja makan yang sama, makan dengan porsi yang sama, mendengar percakapan yang sama. Mbak Reni tadi telepon, katanya suaminya dapat promosi. Jabatan manajer sekarang, kata Bu Sriningsih ke Mas Bagas. Oh ya? Bagus dong. Ya iyalah. Itu baru suami yang bisa diandalkan. Bisa kasih kehidupan yang baik buat istrinya. Aku tidak berkedip. Aku tahu kalimat itu ditujukan ke arah mana. Aku lanjut makan. 2 bulan berlalu seperti angin. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Produksi meningkat. Aku rekrut 2 orang asisten. Sewa dapur produksi kecil di dekat rumah seorang teman. 3 varian kue di toko Bu Kartika ludes dalam minggu pertama. Bu Kartika meneleponku di minggu kedua. Dira, stok habis. Bisa tambah produksi. Di bulan kedua, kami resmi menambah 5 varian. Di bulan ketiga, kue-kueku sudah ada di 4 kota. Penghasilanku melonjak ke angka yang bahkan aku sendiri takut menyebutnya dengan keras. Takut terasa seperti mimpi yang akan hilang kalau disebut. Tapi ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan kemudian, di tengah semua yang terjadi itu, ada hal lain yang sedang terjadi di rumah mertua. Sesuatu yang akan memaksaku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Mas Bagas dan Mbak Reni suatu malam. Aku sedang di tangga, hendak turun minum air. Mereka ada di ruang keluarga. Tidak sadar aku di sana. Suara Mbak Reni, "Mas, serius deh. Kamu harus mikir masa depan. Dira itu, kamu lihat sendiri kan? Dia nggak mungkin berkembang. Kamu masih muda, karir kamu baru mulai, masa mau tahan sama istri yang cuma jual kue?" Mas Bagas diam. Ada teman kantorku, namanya Sekar. Lulusan S2, kerja di perusahaan yang bagus, keluarganya juga setara sama kita. Aku udah bilang soal kamu, dia mau kenal. Dadaku seperti diremas. Mas Bagas masih diam. Lama. Lalu, nggak segampang itu.
Ren? Ya tapi harus dimulai dari niat dulu. Mas? Aku tidak mendengar sisanya. Aku kembali ke kamar. Pelen-pelen. Tanpa suara. Dan di kamar itu, aku tidak menangis. Aku duduk di tepi ranjang. Mataku kering. Hatiku tidak hancur. Itu mengejutkanku. Seharusnya aku hancur, bukan? Tapi yang aku rasakan justru adalah kejernihan. Seperti asap yang selama ini menghalangi pandanganku tiba-tiba tersapu angin. Aku sudah tahu kemana arah ini. Dan aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Keesokan harinya, aku menelepon seseorang. Bukan Naomi. Bukan Bu Kartika. Aku menelepon seorang pengacara. Namanya Pak Hendro. Rekomendasi seorang teman. Konsultasi pertama gratis. Aku jelaskan situasiku dengan tenang. Aku tanya hak-hakku. Aku tanya prosesnya. Aku tanya apa yang perlu aku siapkan. Pak Hendro mendengarkan. Lalu berkata, Mbak perlu siapkan semua dokumen penting. Rekening bank atas nama sendiri, bukti penghasilan, dan pastikan Mbak sudah punya tempat tinggal mandiri sebelum memutuskan langkah besar. Aku catat semua. Aku pulang. Aku masak makan malam. Aku senyum seperti biasa. Tapi di dalam, aku sedang merakit sesuatu. Sebulan kemudian, aku sudah menyewa sebuah ruko kecil di daerah Tembalang. Lantai bawah untuk dapur produksi. Lantai atas 2 kamar. 1 untukku, 1 cadangan. Aku urus semuanya sendiri. Bayar dari rekening bisnisku. Tidak minta sepeser pun dari siapapun. Aku juga sudah bertemu Pak Hendro 3 kali. Segalanya sedang dalam proses. Yang perlu aku tunggu hanya satu hal, waktu yang tepat. Waktu itu datang tidak dari rencanaku. Datang dari mulut Bu Sriningsih sendiri. Suatu siang, ada tamu datang ke rumah. Sepasang suami istri, teman lama Bu Sriningsih dari arisan. Aku sedang membawa nampan minuman ke ruang tamu ketika Bu Sriningsih dengan santai berkata kepada tamunya. Iya, menantu saya yang ini memang agak, ya begitulah. Jual kue. Anak saya yang Bagas itu sebetulnya sudah saya carikan yang lebih cocok. Tapi ya namanya juga jodoh ya. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa lebih berkembang. Tamu itu melirikku sekilas. Mungkin kasihan. Mungkin tidak. Aku letakkan nampan di meja. Aku luruskan punggungku. Aku pandang Bu Sriningsih langsung ke matanya. Bu, terima kasih sudah menjamu tamu dengan baik. Kalau ada yang diperlukan lagi, saya di dapur. Aku masuk ke dapur. Aku ambil HP. Aku kirim pesan ke Pak Hendro. Pak, saya siap. Proses yang terjadi setelahnya tidak perlu aku ceritakan panjang lebar. Karena bukan itu inti dari cerita ini. Yang perlu kamu tahu adalah, semuanya berjalan dengan tenang. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada drama yang meledak-ledak. Aku berbicara kepada Mas Bagas dengan kepala dingin. Aku jelaskan bahwa aku sudah lama melihat kemana arah pernikahan ini. Bahwa aku tidak marah. Bahwa aku hanya tidak mau terus hidup dalam situasi yang mematikanku perlahan. Mas Bagas tidak bisa berkata banyak. Mungkin karena di dalam hatinya dia tahu aku benar. Mungkin karena dia memang sudah ingin ini juga. 2 minggu kemudian, secara resmi, aku keluar dari rumah mertua itu. Tanpa drama. Tanpa teriakan. Tanpa air mata di depan mereka. Aku angkut barang-barangku yang tidak banyak. Memasukkan semuanya ke dalam mobil pick-up kecil yang aku sewa. Dan ketika aku berjalan keluar dari pintu rumah itu untuk terakhir kalinya, aku tidak menoleh ke belakang. Tidak perlu. Ruko di Tembalang menjadi rumahku. Menjadi sarangku. Pertama kali aku tidur di sana, di kasur baru yang aku beli sendiri, di ruangan yang seluruhnya aku atur sendiri, aku berbaring menatap langit-langit. Dan aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena baru pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa bernapas dengan bebas. Tidak ada suara yang meremehkan.
Tidak ada langkah kaki ibu mertua yang selalu terasa seperti pengingat bahwa aku tidak cukup baik. Tidak ada senyum kakak ipar yang menyimpan pisau di dalamnya. Hanya aku. Hanya suara adonan yang akan aku buat besok pagi. Hanya masa depan yang masih bisa aku tulis sendiri. Dalam 3 bulan pertama aku hidup mandiri, bisnisku tumbuh dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Naomi semakin sering merekomendasikan. Bu Kartika memperluas distribusi. Aku mulai memiliki tim kecil. 4 orang asisten produksi, 1 orang yang mengurus packaging, dan 1 orang yang membantu administrasi dan media sosial. Aku buat akun Instagram untuk brand kueku. Namanya, Dira Artisan. Foto-fotonya dikerjakan dengan serius. Konsep yang aku pikirkan sendiri. Warna yang konsisten. Cerita di balik setiap produk. Dalam waktu 3 bulan, akun itu punya 30.000 pengikut. Pesanan datang dari berbagai penjuru. Tidak hanya Semarang. Tidak hanya Jawa Tengah. Dari Jakarta. Dari Surabaya. Dari Bali. Kemasan kueku mulai dikenal. Ada orang yang menyebutnya kue artisan paling estetik se-Indonesia di Twitter. Post itu viral. Dalam 2 hari, DM Instagramku dibanjiri ribuan pesan. Aku duduk di meja kerja kecilku tengah malam, melihat angka-angka itu, dan aku tidak bisa tertawa. Terlalu besar untuk tertawa. Aku hanya duduk diam, merasakan sesuatu yang tidak punya nama yang tepat. Antara syukur, tidak percaya, dan rasa sakit lama yang belum selesai sembuh. Dan kemudian, di tengah semua yang sedang tumbuh ini, ada sebuah undangan. Sebuah undangan dari orang yang tidak aku sangka-sangka. Bu Kartika menghubungiku. Dira, ada event besar. Pameran produk UMKM premium se-Jawa Tengah. Aku diundang sebagai salah satu investor dan kurator. Aku mau rekomendasikan Dira Artisan sebagai salah satu peserta pilihan. Ini peluang yang sangat besar. Banyak pembeli potensial dari Jakarta akan hadir. Termasuk beberapa kepala pengadaan dari jaringan hotel bintang 5. Aku genggam ponselku erat-erat. Hotel bintang 5. Jaringan hotel bintang 5. Dira? Saya ikut, Bu. Pasti. Persiapan untuk pameran itu menguras tenagaku sampai ke titik yang tidak bisa kudeskripsikan. Tapi aku tidak pernah merasa seenergik itu dalam hidupku. Aku kembangkan 4 varian baru khusus untuk pameran. Aku redesin packaging menjadi lebih premium. Aku siapkan lookbook produk yang dicetak dengan kualitas tinggi. Aku latih cara presentasiku. Dan aku juga menyiapkan sesuatu yang lain. Sebuah cerita. Bukan cerita palsu. Bukan narasi yang dibuat-buat. Tapi cerita asli. Tentang perempuan dari Magelang yang belajar membuat kue dari ibunya. Tentang tepung dan mentega dan air mata dan mimpi. Tentang betapa sebuah kotak kue bisa membawa kebanggaan dan martabat. Aku tulis sendiri. Aku minta bantuan temanku untuk mengemas jadi kopi yang bagus. Dan aku masukkan cerita itu di setiap lookbook, di setiap packaging, di setiap sudut booth pameranku. Hari pameran tiba. Venue-nya di sebuah convention hall besar di Semarang. Ratusan booth berjejer. Musik lembut mengalun. Pengunjung berdatangan dari pagi. Booth Dira Artisan berada di posisi yang strategis, hasil rekomendasi Bu Kartika. Aku dekorasi boothku dengan konsep yang bersih, hangat, dan feminin. Putih dan krem dengan aksen tanaman kecil. Display kue-kueku seperti sebuah galeri seni kecil. Orang-orang mulai berdatangan dari jam pertama pembukaan. Mereka berhenti. Mereka melihat. Mereka mencicipi. Mereka membaca cerita di lookbookku. Dan banyak dari mereka tidak jadi pergi. Seorang ibu muda berdiri di depan displayku hampir 10 menit, membaca ceritaku, lalu menoleh kepadaku dengan mata berkaca-kaca. Mbak yang buat semua ini? Iya, Bu. Saya mau beli semua yang ada di sini. Buat oleh-oleh keluarga di Jakarta. Di tengah hari, stok sampel yang aku bawa hampir habis. Di sore hari,
Aku sudah mengumpulkan lebih dari 50 kartu nama pembeli potensial, termasuk 3 orang dari jaringan hotel bintang 5. Dan di ujung hari, ketika pameran mulai ditutup, aku berdiri di boothku yang kosong stoknya, kakiku sakit, kepalaku pening, tapi hatiku penuh sekali. Tapi cerita ini belum selesai. Karena yang akan terjadi selanjutnya adalah bagian yang paling tidak aku perkirakan. Di antara pengunjung pameran hari itu, ada seseorang yang aku kenal. Seseorang yang sudah lama tidak aku lihat. Seseorang yang pernah memanggilku, si kue, dengan nada meremehkan. Aku sedang membereskan booth ketika aku melihatnya. Mbak Reni. Berdiri tidak jauh dari bootku. Dengan suaminya. Mereka seperti sedang jalan-jalan menikmati pameran. Mbak Reni melihat boothku dari kejauhan. Matanya membaca nama di banner. Dira Artisan. Aku melihat saat persis ketika dia membaca nama itu dan berhenti. Dia menatap. Lalu menatapku. Aku berdiri tegak. Tidak berpaling. Ekspresi Mbak Reni berubah 3 kali dalam 5 detik. Pertama terkejut. Lalu bingung. Lalu ada sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Perasaan kecil yang merayap masuk tanpa diundang. Dia melangkah ke arahku. Dira? Mbak Reni. Aku tersenyum. Hangat tapi tidak berlebihan. Selamat datang. Mau lihat-lihat produk? Mata Mbak Reni menyapu seluruh boothku. Display yang rapi. Banner yang profesional. Antrian orang yang masih ada. Harga-harga yang tertera dengan font yang elegan. Ini, semua kamu yang punya. Ayah. Sudah dari kapan? Sudah lumayan lama. Mbak Reni tidak berkata apa-apa lagi selama beberapa saat. Suaminya ikut melihat, mengangkat sebuah kotak kue, melihat harganya, mengangguk dengan ekspresi yang berbeda dari ekspresi istrinya. Ini bagus, kata suami Mbak Reni. Pak kagingnya keren. Terima kasih, Mas. Aku tetap ramah. Mbak Reni akhirnya membeli 2 kotak. Tanpa banyak bicara. Tanpa pertanyaan lebih lanjut. Saat dia berjalan pergi, aku lihat bahunya sedikit turun. Aku tidak menikmati momen itu dengan jahat. Sungguh tidak. Tapi aku merasakannya dengan tenang. 3 hari setelah pameran, hal yang aku tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Telepon dari salah satu kepala pengadaan Hotel Bintang 5. Namanya Pak Ardiansyah. Hotel Bintang 5 Semarang, bagian dari jaringan hotel internasional yang punya puluhan properti di seluruh Indonesia. Mbak Dira, saya sudah coba semua sampel yang Mbak titipkan di pameran. Saya juga sudah review profil bisnis dan track record Mbak. Kami tertarik untuk menjadikan Dira Artisan sebagai supplier gift amenity untuk program Welcome Gift tamu VIP kami. Aku duduk. Kakiku tidak kuat kalau berdiri mendengar kalimat itu. Welcome gift TMU VIP? Ya. Setiap tamu VIP yang check-in di properti kami akan mendapat gift box berisi produk lokal premium. Kami sedang mencari supplier untuk kue artisan. Mbak masuk shortlist dari awal. Aku ambil napas pelan-pelan. Berapa properti yang akan dilayani, Pak? Untuk awal, 3 properti dulu. Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Kalau berjalan baik, kita kembangkan ke properti lain di luar Jawa juga. Aku pikir angka-angka itu dalam kepalaku. Volume produksi. Tim yang harus diperbesar. Standar kualitas yang harus konsisten. Saya bisa memenuhi standar itu, Pak. Kapan kita bisa duduk untuk diskusi lebih detail? Kontrak dengan jaringan hotel itu ditandatangani 6 minggu kemudian. Itu adalah kontrak terbesar yang pernah aku tanda tangani. Bahkan jauh lebih besar dari kontrak dengan Bukartika yang sudah terasa besar sekali waktu itu. Aku perlu membesarkan operasional. Aku sewa dapur produksi yang lebih besar. Aku pekerjakan 10 orang karyawan. Aku beli peralatan baru. Aku investasi pada sistem manajemen kualitas. Semua itu aku lakukan dengan dana dari bisnis yang aku bangun sendiri. Tidak ada hutang bank. Tidak ada modal dari siapapun. Hanya tepung,
telur, coklat, dan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Dan kemudian, tanpa aku rencanakan, tanpa aku minta, cerita itu akhirnya sampai juga ke telinga orang-orang yang dulu menghinaku. Bukan dari aku, dari orang lain. Bu Wulandari adalah orang yang tanpa sadar menjadi jembatan. Suatu hari, dalam sebuah arisan di kompleks mewahnya, Bu Wulandari membanggakanku kepada teman-temannya. Dia ceritakan bagaimana dia pertama kali menemukan kue-kueku. Dia ceritakan perjalananku. Dan dia tidak tahu bahwa di antara teman-teman arisannya itu ada seorang perempuan bernama Bu Handayani. Bu Handayani adalah teman lama Bu Sriningsih. Teman yang sama yang pernah datang ke rumah mertua dan mendengar Bu Sriningsih meremehkanku. Bu Handayani mendengarkan cerita Bu Wulandari dengan sangat tertarik. Dan ketika Bu Wulandari menyebut nama lengkapku, Dirahayu Kusumastuti, Bu Handayani diam sebentar. Dira, itu bukan menantu Sri yang dulu jual kue di pasar itu. Bu Wulandari mengangguk. Ayah, tapi sekarang bukan lagi jual di pasar. Produknya sudah masuk hotel bintang 5. Kemarin saya lihat di Instagram, katanya mau ekspansi ke Bali. Bu Handayani tidak berbicara lagi sampai arisan selesai. Tapi segera setelah pulang, dia menelepon Bu Sriningsih. Aku tidak tahu percakapan itu terjadi. Yang aku tahu adalah 3 hari kemudian, Mas Bagas menghubungiku. Pesan WhatsApp singkat, Dira, bisa ngobrol. Aku tidak membalas langsung. Aku pikirkan 2 jam sebelum aku ketik. Soal apa? Mama mau ketemu kamu. Aku letakkan HP. Aku ambil segelas air putih. Aku minum perlahan. Bu Sriningsih ingin bertemu denganku. Perempuan yang selama 2 tahun memanggilku, si kue, dengan nada yang mengandung racun itu sekarang ingin bertemu denganku. Aku balas, kalau ada keperluan penting, silakan datang ke kantor saya. Aku kirimkan alamat ruko produksiku. Marika Datang 3 Hari Kemudian. Bu Sriningsih, Mas Bagas, dan Mbak Reni. Mereka tiba di depan ruko yang kini sudah lebih rapi dari sebelumnya. Ada papan nama, Dira Artisan, Production House, di depan. Di dalam, terlihat aktivitas produksi, karyawan berseragam rapi bekerja, rak-rak berisi kemasan dan produk jadi. Aku sambut mereka di ruang tamu kecil yang aku siapkan di pojok lantai bawah. Ruang yang nyaman tapi sederhana. Aku pakai baju yang rapi. Rambut yang tertata. Duduk tegak. Bu Sriningsih masuk dengan cara yang berbeda dari dulu. Langkahnya tidak sepercaya diri biasanya. Matanya sibuk melihat ke sekitar, mungkin tanpa sadar sedang menilai, sedang menghitung. Dira, katanya. Bu Siri. Aku tersenyum. Sopan. Marika duduk. Ada keheningan yang aneh selama beberapa detik. Mbak Reni yang pertama bicara. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Lebih hati-hati. Jadi, ini tempat produksinya. Ayah. Baru beberapa bulan di sini. Tadinya lebih kecil. Mas Bagas menatapku. Ada ekspresi di matanya yang tidak bisa aku baca. Mungkin penyesalan. Mungkin kekaguman. Mungkin keduanya sekaligus. Bu Sriningsih akhirnya berbicara. Dira, aku dengar bisnis kamu sudah besar ya sekarang. Alhamdulillah, Bu. Sedang berkembang. Sudah masuk hotel-hotel besar. Beberapa? Iya. Bu Sriningsih diam sejenak. Jarinya memainkan tas kecil di pangkuannya. Kamu tidak pernah bilang ke Bagas. Aku tatap Bu Sriningsih dengan tenang. Saya pernah bilang, Bu, tapi mungkin tidak pernah dianggap serius. Kalimat itu jatuh di ruangan itu seperti batu di air tenang. Menciptakan riak yang tidak bisa diabaikan. Bu Sriningsih menarik napas panjang. Dira, Ibu mau minta maaf. Aku tidak bergerak. Ibu memang waktu itu terlalu keras. Terlalu meremehkan. Ibu akui itu. Aku tidak menjawab langsung. Aku biarkan kata-kata itu berada di udara dulu.
Biarkan mereka merasakan beratnya. Ibu tahu, ucapan ibu dulu itu tidak benar. Kamu sudah kerja keras. Ibu harusnya mendukung. Di sebelah Bu Sriningsih, Mbak Reni menatap lantai. Mas Bagas menatapku dengan mata yang basah. Aku tarik napas perlahan. Bu Shri, Katku, Helen Tapi Jelas. Saya tidak menyimpan dendam. Sanggup. Tapi saya perlu kamu tahu satu hal. Bu Sriningsih menatapku. Saya bukan berhasil karena mau membuktikan sesuatu kepada siapapun. Saya berhasil karena saya memang tidak pernah berhenti. Karena saya percaya pada diri saya sendiri bahkan ketika tidak ada satu orang pun di rumah itu yang percaya. Keheningan lagi. Permintaan maaf ibu saya terima. Tapi kita tidak bisa kembali ke tempat yang dulu. Mereka pergi sekitar 1 jam kemudian. Dari jendela kecil di lantai atas, aku melihat mobil mereka perlahan meninggalkan tempat parkir. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa menang dengan cara yang berlebihan. Aku hanya merasa selesai. Seperti sebuah babak panjang yang akhirnya menemukan titiknya. Tapi cerita ini masih belum benar-benar selesai. Karena ada satu momen lagi. Momen yang tidak datang dari orang-orang itu. Tapi dari sesuatu yang jauh lebih penting. 2 bulan setelah pertemuan itu, aku menerima undangan untuk hadir di sebuah acara. Acara penghargaan UMKM terbaik Jawa Tengah. Aku tidak tahu siapa yang menominasikanku. Belakangan aku tahu dari Bu Kartika bahwa dialah yang mengajukan namaku. Aku hadir sendirian. Bukan karena tidak ada yang bisa menemani. Tapi karena ada hal tertentu yang harus kamu hadapi sendiri untuk benar-benar merasakannya. Gedung acaranya besar. Dahias indah. Orang-orang berpakaian rapi. Ada karpet merah kecil di depan panggung. Aku duduk di antara orang-orang yang tidak aku kenal. Ketika MC menyebut nama pemenang kategori, produk kuliner terbaik, dan menyebutkan Dira Artisan, aku berdiri. Melangkah ke panggung. Menerima plaket dari Tanggon Pejabat Daerah. Kamera-kamera memotret. Aku berdiri di depan mikrofon itu, plakat di tangan, lampu sorot di wajahku. Dan aku ingat dapur kecil di rumah ibu di Magelang. Aku ingat tangan ibuku yang penuh tepung. Aku ingat suara Bu Sriningsih, menantu macam apa yang kerjanya cuma jual kue di pinggir jalan. Aku ingat malam-malam di kamar yang terkunci dengan air mata yang tidak ada habisnya. Aku ingat laptop retak yang aku buka tengah malam. Dan aku tersenyum. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk diriku sendiri. Terima kasih. Kataku di mikrofon. Ini untuk semua perempuan yang pernah dibilang tidak cukup baik. Kalian lebih dari cukup. Teruslah berjalan. Setelah acara itu, foto-foto diunggah ke media sosial. Akun resmi penyelenggara, beberapa media lokal, beberapa pengunjung yang hadir. Foto itu tersebar. Dan di antara ratusan ribu orang yang melihat foto itu, ada orang-orang di Semarang yang mengenal wajahku. Ada teman-teman Bu Sriningsih yang meneleponnya. Sri, itu menantu kamu yang dulu itu kan? Yang jual kue? Menang penghargaan UMKM terbaik. Ada tetangga kompleks yang dulu melihat aku jualan. Ada orang-orang yang dulu ikut tertawa ketika Bu Sriningsih meremehkanku. Semua melihat foto yang sama. Foto perempuan berdiri di atas panggung, dengan senyum yang tidak perlu menjelaskan apapun, memegang plakat yang sudah cukup berbicara sendiri. Aku tahu Bu Sriningsih melihat foto itu. Karena Mas Bagas mengirimkan pesan kepadaku malam itu. Hanya satu kalimat. Aku bangga sama kamu, Dira. Maaf karena terlambat. Aku baca pesan itu. Aku simpan. Tapi aku tidak membalasnya malam itu. Ada hal-hal yang memang sudah terlambat untuk diperbaiki. Dan tidak keke. Tidak semua hal harus diperbaiki. Kadang, melepasnya adalah bentuk penyembuhan yang paling nyata. Beberapa pekan setelah penghargaan itu, bisnisku semakin berkembang melampaui yang bisa aku bayangkan. Kontrak hotel diperluas ke 5 properti lagi di luar Jawa. Bu Kartika menawarkan kerjasama yang lebih besar.
membuka gerai Dira Artisan di dalam toko oleh-oleh premiumnya. Bukan hanya produk titipan, tapi gerai khusus dengan nama Dira Artisan tercetak besar di atas pintu masuk. Aku menerima. Tentu saja aku menerima. Dan kemudian datang hal yang paling mengejutkan. Naomi menghubungiku dengan nada yang berbeda dari biasanya. Lebih bersemangat dari biasa. Dira, kamu pernah dengar nama Serenity Hospitality Group? Aku berpikir sejenak. Yang punya resort di Bali itu. Bukan cuma Bali. Mereka punya 12 properti di seluruh Indonesia. Dan mereka baru buka divisi baru, Premium Indonesian Artisan Collection. Program kurasi produk lokal artisan untuk dijual di semua properti mereka, dari hotel bintang 5 sampai resort eksklusif. Dan mereka sedang cari mitra merek kue artisan. Aku duduk. Sangat pelan. Mereka dengar dari siapa tentang Dira Artisan? Dari foto penghargaan UMKM itu. Salah satu direktur kurasi mereka, kebetulan alumni UGM, dia lihat di LinkedIn. Dia langsung reach out ke penyelenggara acara, minta kontak kamu. Aku menutup mata sebentar. Dari sebuah foto di atas panggung sederhana, tangan-tangan yang tidak kelihatan sedang menarik benang-benang ke arah yang tidak pernah aku bayangkan. Naomi, kapan mereka mau meeting? Meeting dengan tim Serenity Hospitality Group berlangsung di Jakarta. Aku naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidupku untuk urusan bisnis. Duduk di dalam kabin, melihat awan dari jendela, aku ingat diri sendiri 7 tahun yang lalu. Perempuan muda dari Magelang dengan adonan kue di tangan dan mimpi yang terlalu besar untuk diucapkan. Sekarang perempuan itu pergi ke Jakarta untuk bertemu direktur dari perusahaan hospitality terbesar di Indonesia. Aku tersenyum kepada awan. Meeting itu berlangsung selama 3 jam. Mereka serius. Sangat serius. Mereka sudah mempelajari profil Dira Artisan sebelum pertemuan ini. Mereka sudah mencicipi produk yang aku kirimkan sebelumnya. Mereka sudah mereview semua track record, semua klien, semua penghargaan. Di akhir meeting, direktur program itu, seorang perempuan parubaya bernama Ibu Devina, meletakkan dokumen di meja dan berkata, "Mbak Dira, kami ingin Dira Artisan menjadi eksklusive partner kami untuk kategori kue artisan di seluruh jaringan properti Serenity. Kami bicara tentang 12 properti, dengan potensi ekspansi ke 4 properti tambahan tahun depan. Volume pesanan per bulan akan berada di kisaran yang mungkin jauh di atas kapasitas Mbak saat ini. Tapi kami siap mendukung ekspansi dengan fasilitas pendampingan bisnis dan advance payment untuk modal produksi." Aku dengarkan setiap kata itu dengan sangat tenang. Dari luar, aku mungkin terlihat seperti eksekutif yang sudah terbiasa dengan momen seperti ini. Di dalam, gadis dari Magelang itu sedang menangis tanpa suara. "Ibu Devina," kataku, "saya mau 1 hari untuk mereview proposal lengkapnya. Besok saya kirim jawaban resmi." Ibu Devina tersenyum. "Tentu. Itu profesional sekali." Malam itu di kamar hotel Jakarta yang pertama kali aku tempati untuk urusan bisnis, aku menelepon ibuku di Magelang. Bu, ini Dira. "Dira, gimana Jakartanya? Sudah sampai baik-baik?" "Sudah, Bu. Ibu baik-baik." Alhamdulillah. "Bapak juga baik. Lagi ngapain di Jakarta?" Aku tarik napas. "Meeting, Bu. Ada perusahaan besar yang mau kerja sama." "Besar gimana?" "Besar banget, Bu. Doain ya, Bu. Doa yang banyak." Suara ibuku di telepon terdengar serak. "Doa ibu buat kamu nggak pernah putus, Dira. Dari dulu sampai sekarang. Kamu hebat. Nak, kamu memang selalu hebat." Aku tidak bisa bicara beberapa detik. "Makasih ya, Bu. Buat semua yang udah ibu ajarin. Buat tepung, buat oven kecil itu, buat segalanya." Ibu tertawa kecil. Tawa yang aku kenal sejak kecil. "Itu semua dari kamu sendiri, Dira. Ibu cuma yang kasih bahan. Yang masak tetap kamu."
maaf secara resmi lagi setelah pertemuan di ruko itu. Tapi suatu hari, aku menerima sebuah kiriman. Sebuah kotak coklat. Di dalamnya kue nastar. Bukan buatanku. Buatan Bu Sriningsih sendiri. Dan di atas kotak itu ada selembar kertas kecil dengan tulisan tangan. Dira, ini nastar ibu. Dulu kamu pernah bawa lapis legit tapi ibu taruh di pojok dapur. Ibu menyesal itu. Semoga nastar ini bisa sedikit menebus. Aku pegang kertas itu lama. Lalu aku makan nastarnya. Rasanya tidak seenak buatanku. Tentu saja tidak. Tapi aku habiskan satu kotak penuh. Karena kadang, menerima permintaan maaf bukan soal siapa yang menang atau kalah. Tapi soal menutup satu pintu dengan anggun supaya kamu bisa melangkah ke pintu berikutnya dengan lebih ringan. Mbak Reni, dari yang aku dengar, sekarang diam-diam mengikuti akun Instagram Dira Artisan. Dia tidak pernah komentar. Tidak pernah like. Hanya mengikuti dari belakang. Aku biarkan. Setiap orang punya caranya sendiri untuk mengakui sesuatu. Dan Mas Bagas akhirnya menikah lagi. Dengan perempuan yang keluarganya setara, kata orang-orang. Perempuan berpendidikan, bekerja kantoran. Persis seperti yang diinginkan Bu Sriningsih. Aku tidak punya perasaan yang rumit tentang itu. Sungguh tidak. Yang aku rasakan lebih sederhana dari itu. Semacam doa yang pelan, semoga hidupnya baik. Semoga dia belajar sesuatu dari apa yang pernah terjadi. Semoga dia tidak membuat perempuan lain merasakan apa yang pernah aku rasakan. Itu saja. Untuk kamu yang sedang membaca atau mendengar cerita ini, mungkin kamu sedang ada di titik yang sama dengan tempatku dulu berdiri. Di dapur yang berbau tepung dengan suara-suara yang mengecilkan hatimu. Di rumah yang seharusnya aman tapi justru menjadi tempat paling berat untuk bernafas. Di antara orang-orang yang harusnya mendukungmu tapi justru yang paling pertama menarikmu ke bawah. Aku ingin bilang satu hal. Tidak perlu berteriak. Tidak perlu membuktikan sesuatu kepada mereka. Cukup jangan berhenti. Cukup terus berjalan ke arah yang kamu yakini. Cukup percaya bahwa tanganmu, seremeh apapun orang menilainya, mampu menciptakan sesuatu yang akan membuat dunia berhenti sejenak dan memperhatikan. Kue bukan sekadar kue. Kerja keras bukan sekadar kerja keras. Dan perempuan yang tidak pernah berhenti, Dia bukan sekadar perempuan. dia adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang mereka bayangkan. Sekarang, kalau ada yang bertanya kepadaku, Dira, siapa pembeli tetap kuemu? Aku tersenyum. Tamu VIP 12 hotel bintang 5 di seluruh Indonesia. Jawabku. Dan setiap kali aku menyebut itu, aku ingat suara Bu Sriningsih dulu. Menantu macam apa yang kerjanya cuma jual kue di pinggir jalan. Rupanya Bu. Menantu yang seperti itu. Tepat seperti itu.